Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Kembali lagi bersama saya Bang Widi. Mohon maaf sebelumnya mungkin videonya berisik karena saya ada di pinggir jalan ya. Mohon maaf kalau mungkin kurang jelas suaranya. Semoga aja tetap bisa menyimak ya. Saya akan menjawab satu pertanyaan dari seorang kakak yang bertanya di komentar. eh, Sayur apa Bang yang cocok untuk penderita asam lambung ya? Karena seringkali sayur ini ada yang bilang boleh, ada yang nggak boleh, ada yang bilang itu sebagai sumber gizi yang bagus, ada juga yang malah bikin kumat. Nah, ini akan saja berdasarkan pengalaman saya pribadi. Begini teman-teman, kalau untuk sayur itu sendiri sebaiknya jangan dimakan ketika lambung itu sedang pada saat kumat-kumatnya ya. Pada saat kumat, pada saat mual banget, perih banget, atau saat kembung banget, itu jangan makan sayur dulu ya. Atau ketika level sakit lambung teman-teman ini sedang pada level yang buruk ya, artinya apa, masih muntah-muntah ya, kemudian kalau muntah itu mungkin ada sedikit darah-darahnya ya, atau ketika BAB-nya itu sudah ada darah atau warnanya gelap atau hitam ya, berarti ada pendarahan di dalam organ dalam kita. Itu sebaiknya teman-teman stop makanan yang berserat-serat kasar dulu seperti sayur ini ya teman-teman ya. Terus kemudian kalau lambungnya sudah mulai terasa enak, membaik, dan itu sudah sedikit lama ya, dari ketika masa-masa parah itu kira-kira sebulan atau 2 bulan setelah masa-masa parah, silakan teman-teman kembali mengkonsumsi sayuran ya. Saya pernah ya sekitar ya, saya juga nggak jelas, sekitar 3 bulanan itu saya stop makan buah dan sayur ya. Kalaupun kemasukan itu sedikit sekali ya, kalau dari persentase 1 sampai 100 mungkin tidak sampai 5% saya makan sayur dan buah itu, sedikit sekali ya. Tetapi ketika lambung saya membaik, saya kembali makan sayur dengan jumlah yang terbatas tentunya, dan sayur-sayur tertentu saja. Nah, apakah sayur-sayur tertentu yang saya maksud itu? Begini teman-teman, hindari sayur-sayur yang punya serat yang liat ya, atau yang kasar. Seperti apa? Kangkung contohnya teman-teman. Kangkung itu boleh dimakan, tetapi silakan dimakan hanya daunnya saja ya. Sekali lagi, kangkung itu daunnya saja, daun sama batang di bawahnya. Kemudian setelah batangnya itu ada batang besar, itu jangan dimakan teman-teman. Itu bikin pencernaan kita lama, kerjanya berat karena dia liat sekali ya, hanya daunnya saja. Kemudian sawi ya, sawi itu ambil bagian daunnya saja ya, karena bagian bawahnya seratnya itu berserat kasar ya. Kemudian ini ya yang favorit saya, yaitu sayur gambas atau sayur yang mirip ya gambas loh teman-teman, bisa browsing sendiri ya, gambas bisa. Kemudian bludru juga bisa. Gambas itu kan yang kulitnya halus nih teman-teman ya, kayak lobak gitu loh, semacam itulah. Kemudian bludru, karena begini teman, bludru itu di sebagian tempat juga dipanggil gambas juga gitu. Bludru yang warnanya hijau gelap, kemudian kulitnya kasar itu ya, itu teman-teman kupas yang baik ya, jangan sampai terlalu banyak kulit yang ikut dimasak, karena rata-rata seperti itu ya, hanya dikupas sedikit kemudian ikut dicampur di sayur kunci ya, sayur bening, itu gambas oke. Kemudian kerai ya, kerai itu yang mirip ketimun tetapi bukan ketimun, kerai itu juga oke. Kemudian apalagi wortel yang warnanya merah ya, atau wortel baby. Nah, wortel yang ujungnya tumpul ya teman-teman ya. Kemudian ya itu pokcoy ya, pokcoy atau sawi sendok ya. Itu pokcoy itu dia memiliki kalau sawi biasa kan saya sarankan untuk nggak makan bagian bawahnya ya, tapi kalau pokcoy ini bagian bawahnya kalau saya tetap saya makan, karena apa, dia nggak terlalu berserat ya, jadi kayak ada dagingnya ya, jadi kayak lunak-lunak gitu, krias-krias ya. Itu saya makan dengan cara apa? Kalau saya pokcoy itu biasanya saya taruh di wajan, dikasih bumbu biasa aja, tanpa merica, tanpa cabai teman-teman ya.
jadi kayak oseng-oseng ya, oseng-oseng tapi dikasih air yang agak banyak teman-teman. Kemudian dikasih bisa dikasih telur, dikasih udang, atau dicampur dengan tahu, oke juga itu ya. Itu sayur-sayur yang biasa saya konsumsi, dan itu alhamdulillah tidak bikin keluhan ya teman-teman ya. Tapi syaratnya itu tadi, lambungnya bukan lambungnya dalam posisi bukan dalam posisi kumat, bukan dalam posisi lagi parah-parahnya ya, tapi sudah agak membaik. Sedangkan kalau masih kumat, masih parah-parahnya, teman-teman harus makan makanan yang lunak-lunak ya, kayak putih telur, kemudian tahu, tempe rebus, macam itulah. Itu aja dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat jiwa dan raga.